Dihajarlah bos itu dengan bertubi-tubi oleh 5 anak buah yang mengkhianatinya. Darah mengalir di mana-mana. Setelah puas, mereka meninggalkan bos itu sambil tertawa dan menaruh kardus berisi 2 kucing itu di hadapannya. Kucing satunya mulai menggeliat keluar dari kardus. Alangkah terkejutnya, kucing itu melihat orang baik yang disayanginya babak belur berlumur darah. Meneteslah air mata kucing itu. Masih dalam keadaan berlumuran darah, bos itu mencoba melepaskan diri dari ikatan di tangan dan kakinya. Tapi belum berhasil karena ikatannya sangat kencang. Bos itu merasa kasihan melihat kucing di hadapannya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kucing buta masih tetap terdiam di kardus. Kucing satunya menghampiri si bos dengan wajah yang sangat sedih. Ia mendekap si bos dan menjilati lukanya. Si bos sedikit merasa terhibur dengan kepedulian kucing itu. Suasana di markas itu sepi, tidak ada orang selain bos itu dan 2 kucing yang menemaninya. Si bos masih berusaha melepaskan diri. Ia tidak mau mati di situ. Apalagi ketika melihat 2 kucing di hadapannya. Ia merasa harus benar-benar hidup untuk mengurus mereka. Langit mulai gelap. Bos itu masih berusaha melepaskan diri. Ia merangkak menggunakan bahu dan lututnya. Sebisa mungkin mencari benda tajam yang bisa memotong tali itu. Kucing buta masih di dalam kardus mengeong ketakutan. Sedangkan kucing satunya mengikuti bos itu sambil mengeong pula, seolah-olah memberi semangat pada si bos. Dan akhirnya bos itu menemukan batu yang cukup tajam menancap di tanah. Lalu ia menggesek-gesekkan talinya agar bisa terlepas. Ketika si bos masih menggesek tali di tangannya, tiba-tiba ada ular mendekat dari arah belakang bos itu. Ia tidak menyadari karena hari sudah gelap dan fokusnya adalah menggesekkan tali. Tapi untungnya, kucing yang dari tadi memberi semangat itu langsung menyadari kehadiran binatang berbisa yang hampir mematuk si bos. Ia langsung teriak mengeong dengan kencang dan menerkam ular yang ada di hadapannya. Sampai bos itu terkaget baru sadar ada ular di belakangnya. Si kucing menggigit ular itu tepat di lehernya. Tapi ular itu masih bisa menggeliat memberontak. Ular itu melawan dengan melilit si kucing. Si bos mulai panik melihat keadaan itu. Ia semakin cepat menggesekkan tali di tangannya. Ular yang lumayan besar itu semakin kuat melilit si kucing sampai hampir tak terlihat badan si kucing sepenuhnya. Si bos sangat khawatir. Jangan sampai si kucing mati karena dililit ular itu. Dengan penuh kekuatan, si bos menggesek dan terlepaslah talinya. Ia langsung menangkap ular itu dan menariknya melepaskan lilitan pada si kucing. Ia sudah panik, semoga kucing itu tidak mati. Setelah dilempar jauh ular itu, barulah ia melihat si kucing tidak apa-apa. Ia bersyukur. Si kucing malah tersenyum penuh kemenangan karena telah mengalahkan ular itu. Setelah itu, si bos juga melepas tali di kakinya. Dan barulah ia bisa bergerak dengan leluasa. Sakit babak belur di tubuhnya masih terasa. Tapi ia berusaha untuk berjalan walaupun dengan terhuyung-huyung. Ia harus menolong 2 kucing itu, terutama si kucing buta. Ia membawa 2 kucing itu kembali ke tempatnya supaya mereka aman. Kemudian dengan sisa tenaganya, bos itu berjalan guna mencari pertolongan untuk mengobati lukanya. Ia berniat menuju ke rumah saudaranya. Tapi belum sampai di sana, bos itu langsung tersungkur jatuh di jalanan. Untunglah dari kejauhan terdengar suara orang-orang. Kenapa itu ada orang jatuh?"
Ayo kita tolong. Mata bos itu mulai terpejam dengan suara orang yang sayup-sayup mengerumuninya. Ketika tersadar, bos itu sudah berada di ruang perawatan. Hah? Di mana saya? Kata bos itu. Tenang pak, bapak di ruang rawat, kata seorang perawat di dekatnya. Apa? Sudah berapa lama saya di sini? Sekitar 5 hari bapak tidak sadarkan diri. Hah? Bos itu terkaget. Ia juga teringat kejadian ia dipukuli anak buahnya dan teringat pula bagaimana keadaan 2 kucing itu. Baiklah sus, terima kasih, saya harus pergi. Sambil beranjak dari tempat tidur. Tapi pak, bapak belum sepenuhnya pulih. Tak apa sus, saya sudah merasa sehat. Sekali lagi terima kasih. Bos itu lalu pergi dengan beberapa perban yang masih menempel di tubuhnya. 5 hari terasa sangat lama baginya. Ia rindu 2 kucing itu. Karena biasanya setiap hari ia bertemu memberi makan mereka. Semoga saja mereka baik-baik saja. Ia pun pergi ke tempat sudut kucing itu berada. Sampai di sana, syukurlah 2 kucing itu masih ada dalam keadaan baik-baik saja. Kucing satunya langsung berlari menyambut bos itu dan memeluknya bahagia melihat orang yang disayanginya sudah pulih. Hari-hari berlalu, bos preman itu semakin bertobat. Ia melepas semua aksesorisnya yang biasa ia kenakan sebagai preman. Kini ia dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Bang Adul. Ia bekerja sebagai penjual cilok keliling. Ia bekerja keras mencari uang karena ia juga sudah janji untuk mengurus dan mengobati 2 kucing jalanan yang kini sudah diberi nama. Ajmal, yang berarti tampan, untuk kucing yang tampan walaupun buta matanya. Dan Izan, yang berarti ketaatan, untuk kucing yang selalu patuh pada Bang Adul dan setia pada sahabatnya. Bang Adul menyewa kontrakan yang harganya terjangkau walaupun sempit. Yang penting bisa ditinggali oleh dirinya sendiri dan 2 kucing jalanan yang merubah hidupnya. Setiap hari ia berdagang cilok keliling. Izan selalu mengikutinya ketika berjualan. Kadang Bang Adul menaruh Izan di pundaknya, membuat Izan nyaman dan orang-orang merasa gemas melihat kucing dan majikan yang sangat kompak itu. Kelakuan Izan yang gemas juga menjadikan dagangannya tambah laris karena banyak orang datang melihat kesetiaan kucing itu dengan majikannya. Izan juga sangat senang ketika bertemu orang-orang. Ia selalu mengeyong seolah menyambut para pembeli. Di tengah keramaian Bang Adul berjualan, tiba-tiba terdengar suara, "Minggir, minggir." Wah, ramai sekali dagangannya. Dagangan siapa ini? Bang Adul seperti tidak asing mendengar suara itu. Orang-orang yang berkerumun mulai membubarkan diri. Mereka takut karena sekelompok preman mendatangi dagangan Bang Adul. Benar saja dugaan Bang Adul. Ternyata mereka adalah mantan anak buahnya. Oh, sekarang jadi tukang cilok ya. Hahaha. Mau apa kalian? Saya tidak malu jadi tukang cilok. Saya bersyukur bisa mendapatkan rezeki yang halal, kata Bang Adul. Oh, jadi begitu. Banyak duit nih. Tahu dong aturan di sini. Ada bagiannya buat kami. Hehehe. Apa kau bilang? Saya tidak akan sudi memberi uang untuk orang-orang biadab seperti kalian. Bang Adul melangkah maju mendekati orang-orang itu.